Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan salah satu ulama Nusantara yang bertaraf internasional. Syekh Nawawi Al-Bantani juga berhasil mengarang beberapa kitab. Beliau juga merupakan salah satu keturunan Sunan Gunung Jati dari Sultan Hasanuddin Banten. Konon pada suatu malam saat Syekh Nawawi Al-Bantani melanjutkan perjalanan ke Mekah, beliau merasa kelelahan dan mencari gubuk atau saung yang tak berpenghuni. Setelah mencari-cari, Syekh Nawawi Al-Bantani akhirnya menemukan lampu yang sangat redup dan kecil. Beliau pun tiba di tempat tersebut dan memulainya untuk beristirahat. Saat beristirahat, di dalam benak Syekh Nawawi Al-Bantani bertanya, "Kenapa dasaran saung ini sangat lembut dan empuk?" Karena saking lelahnya, Syekh Nawawi Al-Bantani tidak mempersoalkan hal tersebut. Akhirnya beliau pun tertidur dan meletakkan tongkatnya dengan posisi berdiri. Pagi pun tiba, dan Syekh Nawawi Al-Bantani terbangun untuk melaksanakan sholat subuh dan melanjutkan perjalanannya. Setelah kurang lebih 7 langkah dari peristirahatannya, Syekh Nawawi Al-Bantani menyentuh darah dari ujung tongkatnya. Dengan heran, Syekh Nawawi pun menoleh ke belakang dan mendapati ular raksasa sedang beranjak pergi. Tanpa disadari, ternyata Syekh Nawawi Al-Bantani tidur di lidah ular raksasa, dan tongkatnya yang berdiri itu melintangi gigi ular raksasa tersebut. "Astaghfirullahalazim, subhanallah," ujar Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada yang berpendapat bahwa ular raksasa tersebut ialah seekor naga besar yang bernama Nagasari atau Parewangan. Ada juga yang berpendapat bahwa naga tersebut adalah kodamnya Sunan Gunung Jati. Syekh Nawawi adalah generasi ke-12 dari Sultan Hasanuddin Banten, raja pertama Banten yang tak lain adalah putra dari Sunan Gunung Jati. Dikisahkan bahwa memang Sunan Gunung Jati memiliki parewangan dari dunia gaib. Saat itu Nagasari ingin mengabdi kepada Sunan Gunung Jati. Akan tetapi karena wujudnya berupa naga yang besar, Sunan Gunung Jati khawatir akan terjadi pengkultusan. Maka dari itu Sunan Gunung Jati menolak untuk diikuti oleh naga tersebut selama ia masih berwujud naga besar. Akhirnya Nagasari berubah wujudnya menjadi pohon kayu yang saat ini konon berada di daerah Gunung Jati, Cirebon, yaitu kayu Nagasari. Kayu Nagasari memang berada di daerah Keramat yang ada di daerah Cirebon. Kemungkinan karena Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan keturunan Sunan Gunung Jati, ketika beliau lelah dan membutuhkan perlindungan, maka parewangan Sunan Gunung Jati itu ingin menjadi tempat sebagai peristirahatan Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka tak heran parewangan tersebut tidak mengganggu Syekh Nawawi Al-Bantani, justru ia melindunginya.